Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Salam sejahtera buat kita semua. Semoga dimanapun dan kapanpun kalian berada, kalian selalu sehat-sehat dan kalian baik-baik aja, oke? Nah, berhubung sekarang lagi maraknya virus corona 19, terus kemudian pemerintah itu mewajibkan masyarakatnya untuk mengisolasi diri, lockdown, atau istilahnya karantina deh. Nah, kalian harus patuh ya teman-teman. Buat kalian yang sering kumpul-kumpul sama teman-teman nih, di cancel dulu. Jadi nanti kalau misalkan virus coronanya udah pergi, kalian baru boleh kumpul-kumpul deh kayak biasanya gitu. Nah, sekarang nih, apa sih kegiatan kalian di rumah selama kalian mengisolasi diri? Jujur sih kalau aku pribadi ya, karena sekarang serba online ya, jadi ya kuliah online, terus kemudian tugasnya juga online. Paling selebihnya ya di rumah bantuin orang tua, terus kadang ya ngegame dikit lah gitu ya teman-teman. Intinya kalian tuh harus jaga kesehatan, stay safe and stay healthy. Tentang hasil kelompok aku, yaitu kelompok 10, ini mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, aku mau memperkenalkan anggota kelompok 10 terlebih dahulu. Oke? Yang pertama itu ada saya pribadi, Aini Mauliandari dengan NIM 18100-156. Yang kedua itu ada Rizkon Maulana dengan NIM 16100-112. Nah, yang ketiga ada Farik Haryadi dengan NIM 18100-163. Kemudian anggota yang terakhir ada Alfiki Akbar dengan NIM 18100-148. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita lanjut. Jadi, kelompok 10 itu apa sih yang mau dibahas? Oke. Kita itu kelompok 10 membahas tentang sistem pembiayaan di bank syariah. Penasaran kelanjutannya? Nah, tapi sebelum kita ke sana, teman-teman harus melihat videonya terlebih dahulu. Jadi nanti setelah ini saya akan menayangkan tentang video sistem pembiayaan di bank syariah. Jadi teman-teman simak ya. Berulang kali kau cerita tentang dia, teman baikku yang tak pedulikan kamu. Dan kini kau datang padaku, meminta untuk jadi kekasihmu. Ku jadi serba salah, ku takut jadi masalah. Awalnya kamu bilang I miss you, lama-lama kamu bilang love you. Meski ku tahu kau kekasihnya, cintanya, kau tak peduli. Awalnya kamu bilang I miss you, lama-lama kamu bilang love you. Meski ku tahu kau kekasihnya, cintanya, kau tak peduli. Saat bersamamu, perasaan tak menentu. Teman, sudah melihat video tentang sistem pembiayaan di bank syariah kan? Baik, sekarang kita lanjut ke materi pokok pembahasan yang akan kita sampaikan nanti. Nah, jadi tuh kelompok 10 itu ada 2 rumus masalah yang akan kita bahas. Apa aja sih? Kayak yang pertama itu ada bagaimana sistem pembiayaan di bank syariah itu. Nah, rumusan masalah yang kedua itu peran pelaksana pembiayaan di bank syariah. Jadi seperti apa dan teknisnya tuh bagaimana? Nah, saya itu akan menguraikan sedikit penjelasan mengenai pengertian sistem dan pembiayaan. Jadi, apa sih pengertiannya? Oke. Menurut Sudikno Mertukusumo, sistem adalah suatu kesatuan yang utuh, terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain, yakni unsur-unsur itu berinteraksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan. Nah, kemudian kedua itu ada pengertian pembiayaan. Berdasarkan prinsip syariah,
adalah kegiatan yang berupa penyediaan uang dan barang dari pihak bank kepada nasabah sesuai kesepakatan yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang didasarkan dengan prinsip syariah, yaitu prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Selain pengertian yang tadi saya uraikan sebelumnya, di sini ada pengertian lain, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai itu harus mengembalikan pinjamannya setelah jangka waktu yang telah disepakati bersama. Nah, ini tuh terdapat pada Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Ya, jadi tuh misalnya saya minjam uang ke bank. Nah, antara saya dengan pihak bank itu terjadi suatu kesepakatan bersama di mana kita bersepakat dalam jangka waktu tertentu itu saya harus mengembalikan atas pinjaman tersebut. Jadi ketika jatuh tempo, pihak bank itu wajib menagih pembiayaan yang saya pinjam waktu itu. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua itu ada arti pembiayaan menurut keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1/2. Ada sedikit perbedaan, yaitu kegiatan yang berbentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung. Nah, untuk perbedaan kedua itu, perbedaan pengertian tersebut ada pada objek perjanjian, yaitu di mana menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjadi objeknya adalah uang. Sedangkan menurut keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Pasal 1/2 yang menjadi objek adalah uang dan barang modal. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Alfiki Akbar. Kepada Alfiki Akbar, waktu dan tempat. Ini selanjutnya A. Sistem dan pembiayaan. Pembiayaan dapat dilakukan oleh bank umum yang memiliki divisi syariah seperti 1. Bank Syariah Mandiri, 2. Bank Muamalat Indonesia, 3. BRI Syariah, BNI Syariah, dan dapat dilakukan pula oleh BPRS, Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Yang keempat, Baitul Mal wa Tamwil. Berikan modal uang pembiayaan yang dikategorikan masing-masing sebagai berikut. 1. Baitul Mal wa Tamwil. Besarnya antara 1 juta sampai 5 juta rupiah. Jangka waktu minimalnya setengah tahun dan maksimal 5 tahun. 2. Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Pembiayaan besarnya 5 juta sampai 50 juta rupiah. Jangka waktu minimalnya 1 tahun dan maksimalnya diserahkan pada kebijakan bank. 3. Bank Muamalat Indonesia atau bank umum lainnya. Pembiayaan besarnya 50 juta dan jangka waktu minimalnya 1 tahun ke atas. Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dibagi menjadi atas 4 prinsip. 1. Prinsip mudharabah, 2. Prinsip musyarakah, 3. Prinsip ijarah, 4. Prinsip murabahah. Mudharabah adalah kerjasama 2 atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudarib dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan bahwa 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Musyarakah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil antara 2 orang atau lebih yang menyumbangkan pembiayaan dalam melakukan usaha dengan proporsi pembagian profit. Ijarah adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan melalui pembayaran upah
upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh bank syariah dan nasabah. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Farid. Terima kasih. Terima kasih Al-Fiqi. Selanjutnya ada sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut sudut pandang yuridis. Yang pertama ada pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah. Yang kedua ada pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip murabahah, prinsip istina, dan prinsip assalam. Yang ketiga ada sewa menyewa berdasarkan prinsip ijarah atau sewa murni dan ijarah al-mutahiyah bil tamlik atau sewa beli atau sewa dengan hak opsi. Oke, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama ada sistem bagi hasil. Nah, di sini merupakan landasan operasional utama bagi produk-produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam berbagai syariah. Nah, prinsip dasar ini yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah. Nah, di sini ada dua metode yang biasanya di Indonesia diterapkan. Yang pertama adalah profit sharing menggunakan basis perhitungan berupa laba yang diperoleh mudarib dalam mengelola usahanya. Yang kedua ada revenue sharing menggunakan basis berupa pendapatan yang diperoleh mudarib. Nah, yang kedua ada sistem jual beli didasarkan pada jual beli barang yang biasanya untuk pembiayaan barang-barang produktif. Kita contohkan misalkan pembelian barang pesanan. Nah, di sini pola ini secara umum ada 3 praktek. Yang pertama ada prinsip murabahah. Nah, ini harus disyaratkan menjelaskan harga pokok dan juga menentukan besarnya keuntungan bagi bank. Lalu yang kedua, al-istighna. Nah, jual ini dimaksudkan adalah bank menyanggupi pembelian barang yang masih dalam proses pembuatan sesuai dengan pesanan nasabahnya. Nah, yang ketiga, ada yang terakhir ini di dalam sistem jual beli ada yang namanya assalam. Dalam pengertian sederhana, assalam itu artinya pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari. Nah, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka atau DP. Nah, lalu ada sistem pembayaran. Sistem pembiayaan yang ketiga atau yang terakhir ada sistem sewa. Nah, di sini sistem sewa biasa kita kenal ijarah, termasuk salah satu pembiayaan di perbankan syariah. Nah, kalau secara umum ijarah adalah akad pemilihan hak penggunaan atau pemanfaatan atas barang atau jasa dengan pembayaran melalui pembayaran sewa kepada pemiliknya. Nah, di sini ada 2 prinsipnya. Yang pertama ada akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas sewa atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau ownership atau milikiah atas barang itu sendiri. Yang kedua nih, ada akad ijarah mutabiyah at-tamlik. Nah, ini sejenis perpaduan antara kontrak jual beli, sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diarai dengan kepemilikan barang tersebut di tangan si penyewa. Nah, di sini sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan ijarah biasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Rizkon. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan pokok pembahasan yang ketiga, yaitu poin C tentang pelaksanaan pembiayaan di bank syariah. Kredibilitas dan profesionalitas memungkinkan sebuah lembaga keuangan, apakah berupa bank, perusahaan asuransi, perusahaan leasing, perusahaan pegadaian, dan bahkan lembaga pembiayaan, lembaga reksadana, bahkan operasi simpan pinjam, dan lain sebagainya, perlu memelihara kepercayaan nasabah atau masyarakat secara luas, serta dapat beroperasi secara efisien, yang notabene masyarakat atau nasabah adalah bentuk efisiensi lembaga keuangan baik itu konvensional maupun syariah. Kemudian dari hal tersebut dipersempit menjadi beberapa poin penting. Yang pertama, kriteria pelaksanaan pembiayaan bank syariah. Seperti yang sudah dibahas di atas, bahwa pejabat bank harus kredibel dan profesional.
kredibilitas sebuah bank syariah berarti kepercayaan masyarakat pada lembaga tersebut berkenaan dengan dana titipan yang mereka amanatkan dan dana pinjaman yang mereka manfaatkan. Kredibilitas bank syariah antara lain harus meliputi unsur-unsur berikut. Yang pertama, kejujuran dalam bertransaksi dengan nasabah. Kemudian yang kedua, yang ke B, kesediaannya untuk berposisi sama menang atau win-win position dengan nasabah. Kemudian yang ke C, ketaatan dalam mematuhi atau memenuhi aspek legal yang berlaku. Kemudian poin B, keterbukaan dalam informasikan kedudukan atau perkembangan lembaga. Kemudian yang ke E, kearifan dalam menangani atau menyelesaikan masalah-masalah khusus. Kemudian yang ke F, kesehatan struktur pemodalan lembaga tersebut. Dan yang terakhir, perkembangan kinerja bisnis atau usaha. Kemudian, profesionalitas merupakan suatu nilai praktis berwujud kehandalan dalam mengelola sebuah organisasi dan kecakapan dalam menjalankan kegiatan. Profesionalitas lembaga keuangan meliputi unsur-unsur berikut. Yang pertama, A. Kerapian pengelolaan organisasi dan lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, poin B. Kesepadanan struktur organisasi dalam kegiatan yang dijalankan. Kemudian yang ke C. Kepakaran dalam menangani kegiatan usaha yang dijalankan. Yang ke D. Ketersediaan sistem dalam mekanisme kerja lembaga. Yang ke E. Kesigapan dalam menangani dan menanggapi nasabah. Yang ke F, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Kemudian terdapat beberapa poin dari hal tersebut. Yang pertama, kepakaran jajaran pemimpin dan pengelola lembaga. Kemudian keterampilan para tenaga pelaksana operasional atau karyawan. Selain kepakaran jajaran pemimpin ataupun pengelola lembaga, juga harus didukung dengan keterampilan para tenaga operasional atau karyawan. Kemudian poin terakhir, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Kemudian poin penting yang kedua adalah pelaksana pembiayaan bank syariah dan tugasnya. Pelaksana pembiayaan pada bank syariah umumnya dicakup dalam bagian pemasaran. Hal ini sesuai dengan fungsi bagian pemasaran, yaitu sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan. Nah, adapun tugas-tugas pokok tersebut sebagai berikut. Yang pertama, melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan pembiayaan dari unit atau bagian yang berada di bawah supervisinya hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah-nasabah secara efisien dan efektif yang dapat memuaskan dan menguntungkan baik bagi nasabah maupun syariah. Kemudian, yang kedua, melakukan monitoring, evaluasi, review, serta supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemasaran pada unit atau bagian yang ada di bawah supervisinya. Kemudian, selanjutnya melakukan monitoring, evaluasi, review terhadap kualitas portofolio pembiayaan yang telah diberikan dalam rangka pengamanan atas setiap pembiayaan yang telah diberikan. Selanjutnya, bertindak sebagai komite pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan pembiayaan. Selanjutnya, aktif menyampaikan pendapat, saran, dan opini kepada direksi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang marketing dan pembiayaan. Selanjutnya,
melayani, menerima tamu atau calon nasabah secara efektif. Selanjutnya, memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak nasabah serta antar internal unit kerja yang berada di bawah serta lingkungan perusahaan. Kemudian selanjutnya menyusun strategi, planning, dan selaku marketing atau solidisasi nasabah baik dalam rangka menghimpun sumber dana maupun alokasi pemberian pembiayaan secara efektif dan terarah. Selanjutnya, berkewajiban untuk meningkatkan mutu pelayanan perbankan terhadap nasabah maupun calon nasabah. Kemudian yang terakhir, berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari. Nah, kemudian poin ketiga, petugas-petugas pembiayaan pada bank syariah. Harus diketahui petugas-petugas pembiayaan pada bank syariah minimal ada 4. Yang pertama, Account Officer atau AO. AO atau Account Officer atau pembina pembiayaan bertugas memproses calon nasabah atau hingga menjadi nasabah. Kemudian yang kedua bagian support pembiayaan. Bersama dengan account officer mengadakan penilaian permohonan pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratan. Nah, kemudian yang ketiga bagian administrasi pembiayaan. Di dalam proses pembiayaan terdapat administrasi yang ditangani oleh account officer ataupun bagian support pembiayaan. Nah, di samping itu, setelah pemohon menjadi nasabah, mulai dari pencairan dananya sampai pelunasan atau pembayaran akan ditangani oleh bagian administrasi pembiayaan. Kemudian yang terakhir, bagian pengawasan pembiayaan. Bagian pengawasan pembiayaan bertugas untuk memantau pembiayaan, antara lain membuat surat peringatan kepada nasabah, penagihan. Di samping itu juga mengadministrasikan jaminan ataupun mengurusi file nasabah. Upaya mempersiapkan kualitas bank syariah di masa depan terutama diarahkan kepada upaya peningkatan profesionalisme yang tidak hanya berkaitan dengan masalah keahlian dan keterampilan saja, namun yang jauh lebih penting adalah menyangkut komitmen moral dan etika bisnis yang dalam atas profesi yang dijalaninya. Maka dari itu, poin penting yang keempat yaitu kode etik pelaksanaan pembiayaan pada bank syariah. Untuk memantapkan performa kerjanya, pejabat bank ataupun pejabat bank syariah sebagai suatu profesi perlu menjunjung tinggi kode etik. Kode etik tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, patuh dan taat kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan pembiayaan yang berlaku baik eksternal maupun internal. Yang kedua, melakukan pencatatan mengenai setiap kegiatan transaksi yang terjalin dengan kegiatan banknya. Kemudian, menghindari diri dari persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya, tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Kemudian selanjutnya, menghindari diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bertentangan dengan kepentingan. Kemudian memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan bank terhadap ekonomi, sosial, ataupun lingkungan. Kemudian menjaga kerahasiaan nasabah dan bank. Sekian pokok pembahasan yang saya sampaikan.
pelaksana pembiayaan di masyarakat. Selanjutnya kami akan mempersilahkan atau menampilkan sebuah video yang perlu kawan-kawan perhatikan dengan seksama karena terdapat beberapa pesan. Langsung saja check this out. Ibu Tina ingin mempunyai oven yang lebih besar dan lebih canggih untuk mengembangkan bisnis usaha toko kuenya. Sedangkan Pak Hadi ingin memiliki mobil yang lebih besar agar dapat bepergian bersama keluarga. Jika mereka harus menabung hingga dananya mencapai harga barang yang diinginkan, maka mereka harus menunggu dengan waktu yang cukup lama. Ditambah lagi dengan situasi ekonomi yang kadang tidak pasti, harga barang-barang pun dapat berubah kapan saja, sehingga mereka pun tak bisa memastikan berapa lama dan berapa banyak uang yang harus mereka kumpulkan agar dapat membeli barang yang mereka inginkan. Namun, hal itu tidak perlu dikhawatirkan lagi, karena perusahaan pembiayaan kini memberikan fasilitas yang dapat membantu kita dalam membeli barang yang kita inginkan. Dengan uang muka yang relatif ringan, kita dapat mengatur cicilan pinjaman yang relatif kecil dan sesuai dengan jangka waktu yang kita inginkan. Caranya pun sangat mudah. Kita tinggal datang ke toko atau showroom terdekat, lalu minta bantuan kepada pramuniaga untuk menghitung besar cicilan yang harus kita bayar setiap bulan. Pastikan jumlah cicilan atas pinjaman yang kita miliki setiap bulan tidak melampaui 30% dari jumlah penghasilan bulanan kita. Misalnya penghasilan kita sebesar 5 juta rupiah, maka jumlah maksimum cicilan pinjaman adalah 30% dari 5 juta rupiah atau sama dengan 1,5 juta rupiah. Sebaliknya, bila kita sudah memiliki kewajiban membayar cicilan pinjaman mencapai 1 juta rupiah per bulan, maka kita hanya bisa memiliki pinjaman lain maksimal 500.000 rupiah, sehingga total pinjaman 1,5 juta rupiah. Jangan memaksakan diri dalam memiliki segala barang. Pastikan pinjaman lama sudah lunas sebelum mengambil pinjaman baru. Hindarkan beban yang terlalu besar dan berat bagi kehidupan setiap bulannya. Bayarlah cicilan pinjaman tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo, menghindari sanksi yang memberatkan. Baca kontrak pembiayaan untuk memahami hak dan kewajiban Anda. Manfaatkan fasilitas perusahaan pembiayaan yang memiliki izin resmi dari OJK. Cerdas mengelola masa depan sejahtera. Sikapi uang dengan bijak. Itu adalah video pesan bijak terhadap uang dari kami dan sekaligus materi terakhir presentasi dari kelompok kami. Oke, barangkali dari teman-teman ada yang masih bingung atau perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Atau barangkali juga dari teman-teman ingin memberi kritik dan saran kepada kelompok kami, monggo. Nah, sebelum penutupan, saran dari saya, teman-teman tetap patuh pada pemerintah, tetap waspada, jangan panik, stay safe and stay healthy. Oke guys? Nah, saya rasa cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.